Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang pada pekan-pekan sebelumnya kita telah sama-sama pelajari, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian tersebut. Ya, dan kita masih di bab dan kita masih pada bab al-marfu'at minal asma. Kita sampai atau masih pada bab al-marfu'at minal asma. Apakah saja isim-isim yang marfu' itu gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama adalah fa'il, kemudian yang kedua adalah naibul fa'il, kemudian pada pekan kemarin kita bahas yang marfu' itu adalah mubtada juga yang ketiga. Nah, yang keempat insyaallah kita pelajari hari ini adalah khobar. Adalah khobar gitu. Lebih tepatnya adalah khobar mubtada karena masih berhubungan dengan mubtada gitu. Baik. Kita akan sama-sama baik. Nah, kita sampai pada waqad yakunul mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'al. Waqad yakunu al mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'lu. Nahwu wa antasumu khairun lakum. Sumu khairan lakum. Nah, baik. Baik. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah, ya. Sekarang kita membahas bagaimana jika mubtada'nya, ya. Bagaimana jika mubtada'nya itu berupa masdar muawwal, Ya, bagaimana jika mubtada'nya itu berupa masdar muawwal? Ini sebetulnya pelajarannya mudah, Ustaz-Ustaz. Jadi Ustaz tidak perlu kaget terlebih dahulu. Ini mudah. Kenapa mudah? Karena yang namanya muawwal itu kan muawwal itu dari kata takwil, ya artinya tafsir. Artinya apa? Ini kembali kepada penafsiran kita. Nah,
saya ingin menjelaskan kalau di sini ada yang keliru Ustaz Sada. Jadi di dalam teks ini, di dalam buku ini tentu bukan karya Allah ya, artinya ini bukan Quran. Makanya ini keliru gitu. Kenapa keliru? Jadi waqat yakunul mubtada'u masdar muawwal. Jadi mubtada ini tentu harus berupa isim yang berupa masdar yang ditakwilkan dari an plus fi'il. Nah, sedangkan di sini ketika dijelaskan wa antasumu khairun lakum, ini tetap ditakwilkan dengan fi'il. Ini keliru. Ini kan sumu ya, khairun lakum. Harusnya bukan. Harusnya adalah siyamukum khairun lakum. Anak akan jelaskan pada pagi hari ini ya. Insyaallah kita akan ke sini dulu. Baik. Nah, di sini ya. Berarti yang ketiga. Baik, yang ketiga saya coba perbesar dulu. Nah, ya. Waqad yakunu al-mubtada'u min masdar. Artinya apa? Min ismin ya, dari isim masdar ya. Min ismil masdari ya. Takwilan. Anak sebut takwilan aja biar Sada lebih ngeh gitu. Takwilan. Ya, waqad yakunul mubtada'u min ismil masdari takwilan. Nah, maksudnya apa? Jadi kita harus tahu masdar dulu satu sada. Jadi kita harus tahu apa itu masdar. Nah, masdar ya, huwa ismun ya, ma'khudun minal fi'li. Jadi masdar itu adalah ya, isim yang diambil dari fi'ilnya ya. Jadi isim yang diambil dari isimnya. Waqad yakunul mubtada'u min ismil masdari takwilan. Baik. Nah, masdar ya. Masdarun huwa ismun ma'khudun minal fi'li. Isim yang diambil dari jenis fi'ilnya. Ya. Contoh ya. Nahwu ini contohnya ya. Satu misalnya ada kata qara'a, yaqra'u. Maka masdarnya itu adalah qira'atun. Ya. Qara'a, yaqra'u. Masdarnya adalah qira'atun. Baik. Berarti qira'atun di sini ya. Itu adalah masdar. Baik. Contohnya misalnya ini ya. Tadi ya wa antasumu khairun lakum, itu contohnya adalah soma yasumu. Ya. Soma yasumu. Nah, maka masdarnya adalah siyamun. Nah, ini adalah masdarnya Ustaz Sada.
Nah, karena ini masdar tentu berupa isim gitu. Maksud saya karena dia masdar tentu berupa isim. Ya. Qara'a yaqra'u qira'atun, shoma yasumu siyamun gitu dan macam-macam. Nah, jadi setiap fi'il itu insya Allah pasti ada fi'il, pasti ada masdarnya. Jadi setiap kata kerja itu pasti punya masdar. Nah, sekarang kita akan takwilkan gitu. Apa yang ditakwilkan? Ini satu saja. Wa anta sumu khairun lakum. Wa an tasumu khairun lakum. Kenapa ini kenapa ini harus ditakwilkan gitu? Kenapa harus ditakwilkan? Karena Ustadz Usada akan melihat adanya kejanggalan. Apa kejanggalannya? Kejanggalannya adalah ada khobar ya, yaitu khairun tapi tidak memiliki mubtada gitu. Jadi saya ulangi lagi ya. Kenapa ayat ini janggal gitu ya? Janggal itu janggal menurut orang-orang awam ya maksudnya ya. Sebenarnya ini enggak janggal. Janggal menurut orang awam. Karena apa? Karena ada khobar tapi enggak ada mubtadanya gitu. Nah, khobarnya itu adalah khairun ini Ustaz Sada gitu. Ini kok khairun ya gitu. Ini secara rasa gitu ya. Menurut rasa kita ini khobar, tapi mana mubtadanya gitu. Nah, maka disinilah akan ditakwilkan gitu. Akan ditakwilkan. Nah, apa takwilnya? Takwilnya adalah an di sini ya. An di sini itu adalah an masdariyah. An masdariyah. An masdariyah itu adalah an ya. Ya. An masdariyah itu adalah jenis an ya yang dia itu ya bisa menakwilkan fiil menjadi isim. Ya. An di sini itu adalah an yang bisa mengubah fiil menjadi isim. Apa yang dirubah? Yang dirubah itu ini Ustazah. Nah, yang saya warnain biru ini adalah fiil mudhari'. Ya. Yang tasumu ini ya itu adalah fi'il mudhari'. Fi'ilnya itu adalah tasumuna gitu. Harusnya itu tasumuna. Tasumuna. Ya. Kenapa kok nunnya hilang? Kenapa nunnya hilang jadi tasumu gitu ya? Karena ya an ini adalah harfu nasbin. Ya. Harfu nasbin. Nah, harfu nasbin ini huruf nasab ya, huruf nasab. Kalau dalam af'al khamsa atau bilangan atau kata kerja model tasumun gini, dia akan menghapus nunnya. Jadi nunnya ini akan terhapus gitu. Gitu. Nah, contoh dari an gitu ya. Misalnya ini kalau jumlahnya biasa ya. Uridu an adhaba ilal madrasah. Ya. Perhatikan kata ini Ustaz. Ini kan harusnya kan adhabu toh gitu. Sebagaimana uridu gitu ya. Ana uridu gitu ya. Uridu an adhabu ilal madrasah. Harusnya itu adhabu gitu. Harusnya adhabu. Karena fi'il mudhari' kan begitu. Nah, tapi karena ada an ya, karena ada an ini gitu. Namanya an masdariyah, maka fi'il setelahnya ya itu akan menjadi nasab. Ya. Kalau dalam konteks ini ya dhamma ini akan berubah menjadi fathah. Gitu. Nah, begitu. Kalau ini menyangkut pada fi'il mudhari' model af'al khamsah ya, contoh misalnya turiduna misalnya
turiduna an tadhabu ilal madrasah. An tadhabu. Nah, harusnya ini kan tadhabuna. Harusnya ini adalah tadhabuna. Harusnya begitu. Karena ini antum kan, gitu. Ini kan ana ini. Ini kan ana. Ana. Kalau ini antum. Antum turiduna an tadhabuna ilal madrasah. Nah, karena ada an masdariyah gitu dan dia adalah harfun nasab, maka tadhabu ini nunnya dihapus. Karena nasabnya fi'il model begini itu adalah hadfun nun, yaitu menghapus nun, kemudian diganti dengan alif fariqah. Kemudian diganti dengan alif. Alif ini alif fariqah, alif yang membedakan antara fi'il dengan huruf setelahnya gitu. Membedakan antara tadhabu dengan ila di sini. Gitu. Namanya alif fariqah. Nah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah kembali lagi ya. Maka wa antasumu khairun lakum, maka yang saya garis bawah ini harus menjadi mubtada gitu. Ya, mau tidak mau dia harus menjadi mubtada. Kenapa? Karena ada kata khairun yang itu merupakan khobar gitu. Nah, cuma karena ini fi'il harus ditakwilkan. Apa takwilnya? Nah, apa tafsirnya itu? Apa tafsirnya? Nah, di sini tafsirnya takwil ya. Ya, at-ta'wilu takwilnya adalah ya, maka tasumu ini dari kata soma yasumu maka diganti dengan kata siam. Ya, maka diganti dengan kata siam. Nah, cuma kita kembali kepada khobar, kita kembali pada hukum mubtada ya. Mubtada itu ya wajib ma'rifah. Mubtada itu wajib ma'rifah. Maka ini akan kita ma'rifatkan. Jadi as-siyamu gitu. As-siyamu khairun lakum. Nah, as-siyamu khairun lakum. Nah, ini adalah takwilnya Ustaz Zada. As-siyamu khairun lakum. Atau ditakwilkan yang kedua karena takwil itu bebas ya, takwil. Maka takwil yang kedua itu adalah boleh dengan mudhaf ilaih ya gitu ya. Kalau kemarin kan kita mengatakan mubtada itu boleh nakiro ya. Asal ada musawirnya. Musawirnya salah satunya adalah dia menjadi mudhaf gitu ya. Maka siyamukum ya. Puasanya kalian gitu ya. Siyamukum ya. Khairun lakum. Nah. Siyamukum khairun lakum. Gitu. Nah, kalau begini sudah jelas gitu. Kalau begini sudah jelas gitu. Yang jelas apa? Asyamu ya. Mubtadaun gitu kan. Marfuun bid-dhammah gitu. Kemudian khairun misalnya khabarul mubtada'i marfuun bid-dhammah. Udah selesai sudah di sini udah selesai gitu. Mubtadaun marfu' bid-dhammah. Nah, jadi ini sudah clear kalau wa antasumu khairun lakum. Nah, kenapa? Karena kita sudah ketemukan takwilnya itu adalah siyamukum khairun lakum atau as-siyamu khairun lakum. Kan artinya memang begitu. Wa antasumu khairun lakum, dia itu dengan berpuasanya kalian itu lebih baik bagi kalian gitu. Nah, cuman menyisakan satu persoalan gitu. Persoalannya apa? Kalau kita mengi'rab gitu. Kalau kita mengi'rab, kita nggak bisa mengi'rab Quran ini dengan
kata ganti yang kita buat sendiri gitu. Kita nggak bisa menggantikan Al-Quran dengan kalimat yang tadi kita buat sendiri dengan takwilan kita. Jadi i'rabnya tetap harus i'rab normal gitu. I'rabnya bagaimana Ustaz Sada? I'rabnya seperti ini. I'rabnya seperti ini. Di sini aja deh. Ini i'rab sesungguhnya ya. Wa gitu ya misalnya ya. Kita ke wa-nya dulu. Wa harfu atfin ala misalnya mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab wa ala hasab ma qablaha. Ini huruf atafnya. Kemudian tasumu itu adalah fi'lun mudhari'un mansub ya. Dia mansub mansubnya dengan bi'an masdariyah. Karena adanya an masdariyah. Ya. Kemudian wa alamatu nasbihi ya, alamat nasabnya adalah hadfu harfin nun. Ya. Cara menasabnya adalah dengan hadfu harfin nun. Jadi nunnya dihapus. Kenapa? Li'annahu minal af'al al-khamsah. Karena dia termasuk jenis fi'il yang 5 gitu. Kemudian wal jumlah, nah ini wal jumlah dan kalimat antasumu gitu ya. Ya. Maka ditulis fi ta'wilil masdari takdiruhu as-siyamu. Jadi begitu i'rabnya Ustaz Zada. Wa antasumu khairun lakum wa harfu atfin. Dia adalah huruf atof mabni alal fathi. La mahalla minal i'rab, ya, tidak punya i'rab. Ala hasab ma qablaha, kedudukannya tergantung kalimat sebelumnya. Tasumu itu adalah fi'il mudhari', ya, dia mansub ya bi'an masdariyah wa alamatu nasbihi hadfu harfin nun li'annahu minal af'al khamsah. Gitu. Ini lupa wa fa'iluhu ya. Ada wa fa'iluhu misalnya adalah antum. Gitu. Fa'ilnya adalah antum. Tasum kan antum wa fa'iluhu antum. Nah, wal jumlah dan kalimat wal jumlah antasumu fi ta'wilil masdari ya, dan kalimat antasumu itu ditakwil masdar ya, takdirnya ya kalau itu misalnya ditakwilkan muncul kata as-siyamu gitu. Kemudian khairun misalnya tadi ya khairun khobar gitu ya. Khobarul mubtada'i marfu'un bid-dhammah atau marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu misalnya mufrad. Lakum gitu, lam alamu harfu jarrin mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Kemudian kum wa kum domirun
barizun munfasilun mabniun alat dhammi fi mahalli jarrin majrurun bilam wal mim harful jamaah. Ini ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok enggak kenapa kok mahalla laha gitu ya? Kenapa enggak lahu? Sebetulnya boleh laha, boleh lahu ya. Tapi kenapa ditulis laha? Ya, karena kembali kalau harf itu adalah muannas ya. Muannas. Jadi laha haknya ini bahwasanya harf itu adalah muannas gitu. Harfun itu kullu harfin muannas. Jadi setiap huruf itu namanya muannas gitu. Tapi kenapa di sini saya tulis mabni gitu ya? Mabniun, kenapa kok enggak mabniyatun? Karena harf di sini itu muzakkar. Jadi paham enggak? Jadi harf ya secara prinsip itu muzakkar. Tapi hurufnya itu muannas gitu. Ini agak filosofis gitu ya. Harf ya. Ya. Harf itu muzakkar gitu. Tapi isi harfnya itu muannas gitu. Kayak manusia ya, manusia al-insan. Al-insan itu muzakkar gitu. Al-insan itu muzakkar. Tapi ketika ngomong Hafsah, Zainab, Maryam itu muannas gitu. Sama kayak gini tuh ya. Harfnya itu muzakkar. Tapi alifnya, baknya, taknya, saknya itu muannas gitu. Jadi ketika saya ngomong harfu atfin mabni itu betul. Karena huruf ini memang mabni, enggak bisa mabniyatun gitu ya. Kecuali ini harfatun gitu ya. Kalau ini harfatun baru mabniyatun gitu. Tapi masalahnya enggak ada harfatun gitu. Harf itu mabni. Laha di sini kembali ke wawunya. Wawunya ini jelas muannas gitu. La mahalla laha minal i'rab. Begitu sataan. Baik, ada pertanyaan dari Ustaz Sada. Silakan. Jika ada pertanyaan dari Ustaz Sada, ini ada Ustaz Fahmi, Masya Allah. Ada Ustaz Fahmi, Bu Reski, Ustaz Rozani, Pak Suryo. Banyak, Masya Allah. Tabarakallah. Baik, monggo silakan Ustaz Sada. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Di sini kita perdalam di sini dulu. Baik, kalau tidak ada, pada prinsipnya itu ya Ustaz Sada ya, bahwasanya ada beberapa kalimat gitu ya, yang dia itu perlu ditakwilkan gitu. Terutama itu tadi, ketika kita melihat adanya khobar, tapi nggak ketemu ini mubtada'nya di mana. Gitu. Contohnya adalah wa antasumu khairun lakum. Gitu. Pasti, ya bisa dipastikan, antasumu ini pasti harus ditakwilkan menjadi mubtada'. Kenapa? Karena nggak mungkin tiba-tiba ada khobar tanpa adanya mubtada'. Itu menurut hemat saya gitu ya. Nah, sekarang kita membahas yang keempat yaitu khobar mubtada'. Nah, khobar mubtada ini salah satu marfu'at ya. Dia wajib marfu. Ya.
Ya, wal khobaru. Nah, di sini. Wal khobaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidatu ma'al mubtada. Jadi khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan mubtada gitu. Nah, makanya tadi kenapa penjelasan tentang masdar muawwal ini saya satukan dengan khobar gitu ya. Karena masdar muawwal ini mubtada gitu. Ketika Ustadz Usada menemukan adanya khobar, ya, maka Ustadz Usada harus menemukan mana mubtadanya. Sebagaimana Ustadz Usada itu wajib menemukan fa'il atau subjek ketika ketemu fi'il gitu. Jadi Ustadz Usada ketemu fi'il itu pasti ada fa'ilnya gitu. Karena tidak ada yang mengerjakan, ya, kecuali ada yang mengerjakan gitu. Karena tidak ada pekerjaan kecuali ada yang mengerjakan. Gitu. Sebagaimana ini, kalau ada khobar pasti ada mubtada gitu. Wal khobaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidatu ma'a mubtada. Jadi bagian yang menyempurnakan mubtada gitu. Wa huwa qisman. Dan yang namanya khobar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mufrad, ya. Yang berikutnya adalah ghair mufrad, ya. Apa makna mufrad? Mufrad di sini bukan mufrad yang berarti satu sada. Jadi di sini sada harus jeli. Mufrad menurut penulis di sini itu bukanlah mufrad menurut kita, teori nahwu kita yang selama ini mufrad itu satu, musanna dua, jamak tiga, bukan. Tapi mufrad di sini itu bukan jumlah gitu. Bukan jumlah. Jadi mufrad itu adalah sesuatu yang bukan jumlah. Kenapa? Yang ghair mufrad nanti itu akan berupa jumlah. Coba kita turun ke bawah. Nah, wa ghairul mufrad, ya, yang bukan mufrad ini adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Gitu. Nah, maksud mufrad di sini itu berarti dia itu memang sendirian tapi bukan tunggal. Dia sendirian tapi bukan tunggal. Contohnya adalah Zaidun qaimun. Az-Zaidani qa'iman. Az-Zaiduna qa'imun. Nah, qaimun ini kan jamak gitu, bukan mufrad. Tapi dia mufrad gitu loh maksud saya, atau maksud dari mu'alif ini adalah karena dia tunggal bukan kalimat. Yang dimaksud dengan ghairul mufrad itu adalah justru kalimat. Contoh jumlah ismiyah di sini. Imma jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya, atau syibhul jumlah. Baik. Kita akan ke sebelah dulu. Kita akan ke Word lagi. Baik. Jadi khobarul mubtada. Al khobaru huwa, ya, wal ismu, sebenarnya bukan isim ya. Kita bilang juz ya. Adalah bagian gitu. Kenapa bukan isim? Karena nanti ada yang berupa jumlah gitu. Meskipun ditafsirkan sebagai isim nanti ya. Tetapi kita tulis saja wal juz'ul ladzi. Jadi ditulis saja wal juz'ul ladzi, ya, tatimmu bihil faidatu ma'al mubtada. Jadi artinya adalah khobar adalah bagian penting, ya, penyempurna mubtada. Jadi kalau ada mubtada harus ada khobar. Maka kalau nggak ketemu itu berarti salah kita gitu. Kalau kita punya mubtada nggak ada khobarnya berarti salah. Kalau kita punya khobar nggak ada mubtadanya pasti salah kita. Gitu. Nah, yang qasimul mubtada'u ila kismain. Nah, mubtada itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mufrad.
kemudian ghairul mufrad. Nah, mufrad di sini kita tidak artikan sebagai tunggal ya, tapi kita artikan sendirian. Gitu aja. Kalau ghairul mufrad, ya maksudnya adalah berupa jumlah atau berupa kalimat. Baik. Nah, sekarang yang mufrad. Mufrad di sini diingat-ingat betul ya, mufrad di sini bukan tunggal, bukan satu. Kenapa? Karena bisa khobarnya itu jamak. Contoh nahwu misalnya al-ustadu misalnya mahirun. Kemudian misalnya al-ustadzani mahirani. Nah, Ustaz ada yang dirahmati oleh Allah. Ana mau menyampaikan filosofi mubtada khobar gitu ya, supaya Ustaz Sada tidak kecampur. Ada yang mengatakan mubtada dan khobar itu harus sama. Ya. Ada yang berteori atau mungkin masih memiliki pemahaman kalau mubtada itu harus sama dengan khobar gitu. Sama laki-lakinya, sama perempuannya, sama jumlahnya gitu. Contoh Ustadz Mahir itu sama-sama mudzakkar. Al-Ustadzani Mahiron itu sama-sama mutsanna gitu. Atau sama-sama jamak. Nah, ini keliru Ustadz Sada. Ini keliru. Jadi secara prinsip secara umum benar, tapi secara prinsip salah. Jadi secara umum memang benar, maksudnya pada umumnya memang seperti itu. Tapi secara prinsipnya itu salah. Gitu. Secara prinsipnya salah. Kenapa? Karena makna dari khobar itu adalah penyempurna dari mubtada gitu. Nah, terserah disempurnakannya pakai apa gitu. Ya, ini kita agak brainwash ini satu sada ini. Gitu. Ini secara umum misalnya kan al-asatid gitu ya. Ini jamaknya gitu, al-asatid mahirun gitu misalnya. Nah, ini adalah mainstreamnya lah kalau bahasa kita ini mainstreamnya ini Ustaz Sada. Nah, sekarang yang anti mainstream. Nah, tapi ini tetap mubtada khobar. Ini tetap mubtada khobar, tetap sah gitu. Contoh misalnya ya. Misalnya at-tulabu katsiratun. At-tulab ini jamak dari tolib ya. Jadi santri 1, santri 2, santri 3 itu tulab gitu. Kita ubah deh ini deh biar Ustaz Sada lebih kepake ini contohnya. Kita ubah jadi tolib. Nah, kalau begini kan Ustaz Sada lebih masuk. Nah, at-talibu mahirun. At-talib mubtada, khabarnya mahir. At-talibani mahirani. At-talibuna mahirun.
Nah, sekarang at-tulab. At-tulab itu sama dengan tolibun, sama kayak kafirun dengan kufar. Sama kayak kafirun dengan kufar. Jadi suaranya sama gitu ya, wazannya sama. Nah, tetapi kalau jamak taksir, ya, jamak taksir itu bisa dijelaskan dengan satu muannas. Ya, jamak taksir itu bisa dijelaskan dengan satu muannas, bisa dikhobarkan dengan muannas gitu. Jadi at-tulabu katsiratun. Bisa juga at-tulabu, ya. Ini umumnya kan pasti umumnya adalah katsiruna gitu. Nah, ini umumnya ini mainstream gitu. Atau jangan kasir ya. Ini nanti sajadah kecampur. Ini kita pakai kata mahirun aja. Mahiruna. Ini mainstreamnya seperti ini. Kalau anti mainstreamnya itu adalah mahiratun. Gitu. Jadi at-tulabu mahiratun. Gitu. Makanya dulu itu beberapa waktu lalu itu ada peristiwa politik kalau nggak salah, saya lupa ada peristiwa politik apa gitu ya. Jadi ada sekelompok orang itu menyerbu gitu ya, menyerbu dan menangkap satu orang kalau nggak salah. Saya lupa itu kasus apa ya. Nah, maka disindir di media sosial gitu. Oh iya ya gitu. Kalau saya ada ingat itu ada peristiwa di Pasuruan atau Jawa Timur gitu ya. Itu ada kelompok umat Islam, ya kelompok umat Islam. eh, saya lupa apakah Banser atau apa gitu. Yang itu mempersekusi satu orang ulama gitu. Jadi satu orang ulama itu dipersekusi oleh ratusan anggota Banser atau apa gitu, saya lupa. Gitu. Nah, sama kiai-kiai itu disindir gitu, sama kiai-kiai. Disindirnya apa? Kullu jam'i taksirin muannas gitu. Jadi setiap jamak taksir itu cukup dihitung dengan satu muannas gitu. Sindirannya itu ngena secara nahwu. Kenapa? Karena memang jamak muannas, bukan jamak taksir itu dihukumi satu muannas gitu. Jamak taksir itu dihukumi satu muannas gitu. Seolah-olah ngapain sih ngelawan satu kiai aja sampai ngerain ratusan orang. Itu dulu kalau nggak salah ada sindiran gitu ya di media sosial. Gitu. Nah, karena memang apa atul? Ya itu tadi jamak taksir ya, kayak atul labu itu bisa dihitung dengan satu muannas. Gitu. Kemudian misalnya juga bisa berlawanan. Juga bisa berlawanan. Misalnya gini. Al ilmu ya, ilmu atau bukan ilmu ya, atau asidku gitu ya. Asidku kejujuran gitu ya. Asidku sifatun, nah, boleh sifatun juga bisa. Sifatun aja. Asidku kejujuran itu adalah sebuah sifat ya. Asidku sifatun. Ini juga bisa gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada pernyataan bahwasanya mubtada itu harus sama dengan khobar atau khobar itu harus sama dengan mubtada. Asidku sifatun gitu. Gitu. Nah, ini yang secara lafat ya, gitu. Secara makna bisa, secara makna ya. Kalau ini secara lafat, sekarang secara makna. Secara makna misalnya begini. Ketika saya mengatakan al ulama'u insan gitu. Jadi ulama itu juga manusia misalnya. Al ulama'u insan gitu. Ulama itu manusia gitu. Nah, manusia di sini nggak mungkin dijamakkan gitu ya. Maksudnya dijamakkan menjadi insanun gitu ya. Gitu. Nggak bisa gitu. Gitu. Jadi al ulama ini kan ulama itu kan representasi dari kumpulan orang-orang berilmu gitu. Kita katakan ulama manusia, ulama itu juga manusia, maka al ulama insanun bisa gitu. Tapi ini secara makna ya, secara lafadz memang Ustaz harusnya kan apa ya jamak dari insan itu. Ada yang mengatakan misalnya al ulama'u misalnya ada yang mengatakan ini keliru Ustaz, diganti dengan al ulama'u nasun gitu.
Ulama itu manusia. Nas ini jamak dari ulama gitu ya. Jamak dari insan. Satu insan, dua insan, ya kan? Insanani, jamaknya adalah nasun. Tapi ini nggak bisa gitu. Secara makna gagal gitu. Karena ulama itu bukan manusia. Artinya bukan manusia secara umum gitu. Karena maksud saya menjelaskan khobar di sini insan itu menjelaskan sisi kemanusiawiannya ulama gitu. Ulama bisa salah, nggak maksum gitu. Tapi kalau al ulama di sini disebut al ulama unasun, secara lafadz betul. Karena ulama itu adalah kumpulan manusia. Tapi ini bertentangan dengan kapasitas ilmu mereka gitu. Karena ulama itu bukan manusia biasa. Kenapa? Ulama itu manusia yang memiliki keutamaan, berilmu, dihormati dan lain sebagainya. Jadi ini secara makna nggak mungkin kita sebut al ulama unasun. Jadi apa? Caranya adalah al ulama insanun gitu. Gitu. Dan yang terakhir ini juga mungkin membrainwash juga Ustaz Sada, misalnya apa? Misalnya adalah ini dalam konteks lahan ya. Ada konteks lahan. Lahan itu dalam konteks lahan itu begini. Misalnya Ustaz Sada pengen bercerita tentang siapa yang ada di rumah gitu ya. Lewat tulisan. Ya, lewat tulisan gitu. Kita menceritakan ada manusia yang tinggal di dalam rumah gitu. Kita tidak tahu manusia itu siapa gitu ya. Manusia itu siapa yang tinggal, jadi ada orang lah tinggal di dalam rumah, kita nggak tahu, kita nggak pernah ke rumah tersebut, tapi setiap lewat itu ada aktivitas di dalam rumah itu gitu. Nah setelah itu kan saya jelaskan, ketika saya tahu ternyata yang keluar itu perempuan, maka saya tulis begini, al insanu ya mar'atun gitu. Ternyata perempuan itu, ternyata manusia tersebut adalah seorang perempuan gitu. Al-insanu mar'atun. Ternyata manusia itu tadi itu perempuan gitu. Nah ini secara lafaz akan kayak bertentangan Ustaz Sada kan begitu. Manusia itu kan laki-laki ya, manusia itu kan mudzakkar ya. Ini al-insan ini kan mudzakkar gitu. Secara lafaznya kan. Tapi setelah itu muncul khobar. Nah khobarnya itu adalah mu'annas gitu. Secara lafaz akan nampak, ini kok bisa sih mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mu'annas gitu. Tapi secara makna dan cerita lahan gitu ya, itu betul gitu. Karena di awalnya kan kita menceritakan manusia yang majhul gitu. Siapa sih ini manusianya gitu? Gitu. Kita lihat seliweran gitu ya di dalam rumah gitu. Ini siapa? Nggak pernah kelihatan gitu. Ternyata begitu dia keluar kita ketemu, oh al-insanu mar'atun misalnya. Innal insana mar'atun atau inna sakinal baiti mar'atun. Ternyata yang tinggal di dalam rumah itu adalah perempuan. Nah, itu secara mubtada khabarnya pasti clash gitu. Karena secara umum kan gitu. Secara umum memang mubtada khabar itu kayaknya harus sama itu, mudzakkar muannas gitu ya. Nah, tapi secara prinsip salah gitu. Karena prinsipnya adalah memang mubtada itu tidak sama dengan khobar sebagaimana khobar tidak sama dengan mubtada. Kenapa? Artinya saja itu adalah bagian yang menyempurnakan. Nah, penyempurna ini terserah penyempurnanya ini apakah dengan satu kata yang sama, jenis yang sama, jumlah yang sama, gitu. Yang penting adalah bisa diterima, ya, bisa diterima melalui teori-teori nahwu. Gitu. Yang penting adalah bisa diterima secara teoritis, gitu ya. Gitu. Nah, kayak gini kan sudah, gitu. Nah, saya harap Ustaz Sada juga tidak semakin bingung ya. Maksud saya, tetap Ustaz Sada ambil prinsip secara umumnya tadi. Tapi Ustaz Sada perlu paham secara prinsip ya. Mubtada khobar itu bisa dilihat dari sudut pandang lafaz, tapi bisa juga dilihat dari sudut pandang makna gitu. Contoh tadi as-sidqu sifah gitu. Sidik itu adalah suatu sifat. Ini bertentangan ini secara lafaznya kan, mudzakkar dijelaskan dengan muannas gitu. Tapi secara umum benar gitu. Nah, itu Ustaz Sada yang dirahmati Allah. Ini masih sisa 8 menit. Saya kira bolehlah ada sesi tanya jawab. Kalau saya jelasin mufrad cukup lah gitu. Kalau jelasin yang ghairu mufrad yang jumlah kayaknya panjang, nggak cukup waktunya. Silakan saudara jika ada pertanyaan. Ustadz. Ya silakan Bu. Saya dapat ilmu baru ya. Artinya gini, dengan penjelasan Ustadz terkait memahami
khobar mubtada tadi itu berarti kita nggak cukup hanya mengenal pola ya. Kalau yang tadi secara umum itu kan kita sepertinya konsen pada pola gitu kan. Nah, berarti kalau secara prinsip itu kan kita memahami khobar mubtada itu juga dia dikaitkan dengan makna. Berarti dua hal ini yang harus kita perhatikan gitu sehingga kita nggak kaku gitu kan untuk mengklasifikasikan khobar tadi. Jadi lebih ke definisi khobar ya. Khobar tadi dia adalah penyempurna mubtada itu yang kita harus pahami di dalam makna kalimat itu gitu ya. Betul, Ustazah. Maksudnya ini agak lebih tinggi lagi tuh ilmu. Ya, ini memang the next level, Ustazah. Oh, ini next level ini memang. Dulu kan kita karena pola aja, jadi kita saya juga pernah menemukan kalimat itu jadi bingung juga, ini mubtada apa mubtada khobar atau gimana, ini kan kok nggak sama ya ininya, karena fokus ke pola tadi gitu kan. Betul. Iya, memang ya, syukran. Memang sering Ustazah yang sedang belajar bahasa Arab gitu ya. Kadang-kadang pada prakteknya itu kayak menemukan gini-gini gitu. Tiba-tiba nggak bisa dapat jawaban gitu ya. Apa kalau begitu gitu? Kita yakin ini mubtada khobar tapi kok kayaknya bertentangan dengan pola yang selama ini kita pahami gitu. Iya, betul. Begitu. Iya, betul Ustaz. Jadi dapat jawaban akhirnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan begini. Ini ada yang japri. Tapi kan mubtada dengan khobar itu kan punya perbedaan Ustaz. Perbedaannya adalah kalau mubtada itu ma'rifah, ya. Kemudian kalau khobar itu pasti nakiroh gitu. Jadi ada yang mengatakan demikian. Jadi yang kita pahami selama ini polanya adalah mubtada itu wajib ma'rifah. Kalau khobar itu wajib nakiroh. Nah, saya katakan secara prinsip betul gitu. Secara prinsip betul gitu. Secara umum dan prinsip betul. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan secara umum, kalau untuk mubtada secara umum prinsip jenengan itu betul bahwasanya mubtada khobar itu punya kesamaan jumlah, kesamaan jenis kelamin gitu. Tapi secara prinsip salah, kan saya bilang begitu. Putus-putus ya? Nah, jelas Ustaz. Jelas ya? Lancar. Nah, yang berikutnya adalah ada yang bertanya di japri saya tadi, apakah betul ya kalau mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakiro gitu. Nah, saya katakan secara umum dan prinsip betul gitu. Secara umum dan prinsip memang betul begitu. Nah, tapi secara detail itu keliru gitu. Karena detailnya sebagaimana kita katakan kemarin. Ya. Mubtada itu prinsipnya memang ma'rifah, tapi boleh nakiro gitu dengan syarat tadi. Dia jadi sifat mausuf, dia idhofah gitu, dia didahului lam atau didahului dengan ma ya atau istifham gitu. Dan lain sebagainya gitu. Atau mubtada boleh nakiro asalkan dia muakhiron ya kan, kalau dia disebutkan di belakang boleh dia nakiro gitu. Jadi secara umum dan prinsip betul gitu, tapi memang secara detail itu kadang-kadang keliru gitu. Pun demikian dengan khobar ya, dengan khobar pun demikian. Khobar memang secara prinsip dan umum nakiroh memang gitu. Tapi kalau sudah berupa jumlah, dia itu nakiro takwilan. Dia itu nakiro tapi dalam takwil gitu. Karena jumlah nggak mungkin kita sebut nakiro gitu. Jumlah itu tidak mungkin disebut nakiro. Gitu. Maka nakironya itu nakiro takwilan. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustazah Mas Fufa, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup Ustaz. Cukup ya?
Ya, syukron. Syukran. Nah, jadi itu saya ulangi bahwasanya mufrad di sini ya. Mufrad di sini itu bukan berarti tunggal ya. Kenapa? Karena yang namanya khobar itu bisa lebih dari mufrad gitu. Contoh mahironi itu kan 2 ya, musanna. Mahirun itu jamak gitu. Nah, pun demikian ya, bahwasanya yang namanya mubtada khobar itu bahkan bisa clash gitu, bisa antar jenis kelamin gitu ya, antar jenis kelamin gitu. Maksudnya jenis kelamin ini secara lafaznya kayak mubtada'nya mudzakkar, khobarnya bisa muannas gitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu gitu, bahwasanya yang namanya mubtada dengan khobar itu nggak sama. Saya ada contoh lagi ini juga mungkin mendistrak Ustaz Sada. Ketika saya katakan misalnya begini, Zainab gitu ya. Zainab nama perempuan ya. Zainabu insan. Betul gitu. Zainab adalah manusia. Zainab insanun. Atau misalnya al-muslimatu insanun. Ya. Seorang muslimah itu adalah seorang manusia. Betul gitu. Al-muslimatu insanun. Nggak bisa kita bilang insanatun gitu, nggak bisa. Insanatun nggak bisa. Nah, itu adalah prinsip-prinsip umum dari mubtada khobar. Ya, mungkin agak next level ya, agak naik tingkatannya dari yang Ustaz Sada mungkin selama ini pahami, ya. Tapi itulah faktanya. Gitu. Maka ketika kita menemukan dalam kitab-kitab klasik gitu ya, ini kok kayaknya mubtada khobar ini gimana gitu ya. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata secara logik itu memang tetap masuk gitu. Tetap bisa disebut mubtada khobar meskipun nggak sama laki-lakinya, nggak sama-sama muannasnya gitu. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Syukron semuanya atas kehadiran, partisipasi aktifnya, keistiqomahan gitu. Keistiqomahan Ustaz Sada itu memberi saya semangat untuk terus melanjutkan kajian ini sebetulnya gitu. Jadi ketika Ustaz Sada itu istiqomah gitu, saya juga semangat untuk menyelesaikan kitab ini. Jadi kita ini saling menyemangati, saling mendukung gitu, saling support gitu. Ini kitabnya memang menarik banget gitu. Kalau ini bisa selesai gitu ya, kita semua pasti akan mendapatkan manfaat banyak gitu. Pasti kita akan mendapatkan. Amin. Amin. Baik, syukron Ustaz atas perhatiannya. Terima kasih. Ini juga saya terima kasih ke Ustadz Suryo ini. Terima kasih banget ini menyediakan Zoom gratis untuk kita gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Bu gitu loh. Syukron Ustaz semuanya. Baik. Amin. Mungkin Ustadz Suryo dan Ibu-ibu semua senantiasa sehat. Ya, Ustadz juga selalu sehat dan dirahmati Allah. Syukran semuanya ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.